Perkenalkan, nama saya Marcino Gino, NIM 20104171106, jurusan manajemen, mata kuliah MPI, hari Kamis tanggal 28 April tahun 2022. Dosen pengampu Melia Yosita SMMM. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan yaitu tentang evolusi perdagangan internasional yang memicu terbentuknya WTO, World Trade Organization, dalam bentuk PowerPoint. Sejarah terbentuknya WTO dilatar belakangi dengan berakhirnya Perang Dunia II. Perekonomian dunia yang hancur pada waktu itu karena melibatkan negara-negara besar dunia seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, dan negara di kawasan Asia seperti Jepang untuk menata kembali perekonomian dunia. Sebagai wadah penyokong perekonomian dunia, sebagai sebuah lembaga yang mengatur perdagangan dunia seperti ekspor dan impor ke suatu negara dengan perjanjian-perjanjian yang telah diatur di dalamnya. Pada saat itu, Organisasi Perdagangan Dunia dikenal dengan GATT, General Agreement on Tariff and Trade, pada tahun 1948 sampai dengan 1994. GATT terbentuk dilatar belakangi dari pertemuan Bretton Woods, pertemuan yang dikenal dengan United Nations Monetary dan Financial Conference tersebut dilaksanakan pada Juli 1944 di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat, dan dihadiri 44 wakil negara. Poin yang selanjutnya, pertemuan tersebut merumuskan financial arrangement untuk membangun perekonomian dunia setelah Perang Dunia II. Hal ini menjadi cikal bakal sejarah liberalisasi atau globalisasi. Poin selanjutnya, pertemuan Bretton Woods menyepakati 3 pilar ekonomi dunia, yaitu IMF, International Monetary Foundation, yang didirikan tahun 1946. Yang kedua, IBRD, International Bank of Reconstruction and Development. Yang ketiga, ITO, International Trade Organization, yang berdiri tahun 1947. Tujuan dan fungsi WTO. Yang pertama, meningkatkan standar hidup, menjamin terciptanya lapangan kerja, meningkatkan produksi dan perdagangan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dunia. Sedangkan yang menjadi fungsi utama dari WTO adalah forum bagi para anggotanya untuk melakukan perundingan perdagangan serta mengadministrasikan semua hasil perundingan dan peraturan-peraturan perdagangan internasional. Poin yang selanjutnya, selain itu, fungsi WTO diantaranya adalah mengatur perjanjian antar negara dalam perdagangan, mendorong arus perdagangan antara negara, dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan yang dapat mengacu
kelancaran arus perdagangan barang dan jasa. Memfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum negosiasi yang lebih permanen. Poin selanjutnya, untuk penyelesaian sengketa, mengingatkan hubungan dengan sering menimbulkan konflik-konflik atau kepentingan. Menyelesaikan sengketa dagang sebagai forum negosiasi perdagangan. Memonitor kebijakan perdagangan suatu negara. Memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang. Prinsip-prinsip dasar WTO. Poin yang pertama, prinsip ini diatur dalam pasal 1 GATT tahun 1994 yang mensyaratkan semua komitmen yang dibuat atau ditandatangani dalam rangka perlakuan yang secara kepada semua negara anggota WTO atau dalam kurung asas non-diskriminasi tanpa syarat. Poin yang kedua, suatu negara tidak diperkenankan untuk menerapkan tingkat tarif yang berbeda kepada suatu negara dibandingkan dengan negara lainnya. Poin yang ketiga, negara-negara anggota tidak dapat begitu saja mendiskriminasikan mitra-mitra dagangnya. Keinginan tarif impor yang diberikan pada produk suatu negara harus diberikan pula kepada produk impor dari mitra dagang negara anggota lainnya. Pengikat tarif atau dalam kurung tarif banding. Prinsip ini diatur dalam pasal 2 GATT tahun 1994 di mana setiap negara anggota GATT atau WTO harus memiliki daftar produk yang tingkat bea masuk atau tarifnya harus diikat atau dalam kurung legally bound. Peningkatan atas tarif ini dimaksudkan untuk menciptakan prediktabilitas dalam urusan bisnis perdagangan internasional atau ekspor. Artinya, suatu negara anggota tidak diperkenankan untuk sewenang-wenangnya merubah atau menaikkan tingkat tarif bea masuk, perlakuan nasional atau dalam kurung national treatment. Poin yang selanjutnya, prinsip ini diatur dalam pasal 3 GAT tahun 1994 yang mensyaratkan bahwa suatu negara tidak diperkenankan memperlakukan secara diskriminasi antara produk impor dengan produk dalam negeri atau dalam kurung produk yang sama dengan tujuan untuk melakukan proteksi. Jenis-jenis tindakan ini yang dilarang berdasarkan ketentuan ini antara lain pungutan dalam negeri, undang-undang, peraturan dan persyaratan yang mempengaruhi penjualan, penawaran, pembelian, transportasi, distribusi atau penggunaan produk. Pengaturan tentang jumlah yang mensyaratkan campuran, pemrosesan atau penggunaan produk-produk dalam negeri. Peraturan perundingan perdagangan. Poin yang pertama, tahun 1947. Genepa pengurangan hambatan tarif. 23. Poin kedua, poin yang kedua tahun 1949. Anensi pengurangan hambatan tarif. 13. Poin yang ketiga tahun 1951. Turquoise pengurangan hambatan tarif. 38. Poin yang keempat tahun 1956. Genepa pengurangan hambatan tarif. 26. Tahun 1961 60 sampai 1961. Genepa Daylan Run tarif
26. Poin yang keenam, tahun 1964 sampai 1967, GNPPA Kennedy Round Tariff dan Anti-Dumping Measures 26. Poin yang ketujuh, tahun 1973 sampai 1979, GNPPA Tokyo Round Tariff Non-Tariff Measures Framework Agreement 102. Poin yang terakhir, tahun 1986 sampai 1994, Uruguay Round. Persetujuan WTO. Hasil dari putaran Uruguay berupa the legal text terdiri dari 60 persetujuan lampiran (annexes), keputusan dan kesepakatan. Persetujuan dalam WTO mencakup barang, jasa, dan kekayaan intelektual yang mengandung prinsip-prinsip utama liberalisasi. Sekian dari saya tentang presentasi WTO dan PowerPoint-nya. Jika masih ada yang kurang atau kata-kata yang salah, saya mohon maaf dan terima kasih telah menonton.